5 hari jelang Idul Fitri, arus mudik di jalur utara dan selatan mulai dipadati kendaraan roda 2. Ada Rifan Dwi Astono di Simpang Cilenyi, Ranca Ekek. Ya Sakti, arus kendaraan di Cagak Nagrek masih sangat lancar. Bahkan kendaraan dapat memacu laju kendaraannya sampai 60 km per jam. Namun tetap harus berhati-hati di jalur Nagrek ini karena memang jalurnya berkelok dan juga menurun. Namun memang dari pantauan Polres Bandung dan juga dari kepolisian yang bertugas di operasi Ketupat Lodaya, belum peningkatan arus kendaraan yang melalui jalur selatan ini. Jadi masih sama seperti kemarin arusnya. Sementara itu memang di sepanjang jalur selatan mulai dari Nagrog sampai ke arah Limbangan sudah banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan oleh berbagai pihak dan juga instansi. Nah, ini posko-posko mudik ini sudah berdiri, ada yang dari kemarin ataupun ada juga yang baru didirikan hari ini, dan ini dapat dimanfaatkan oleh para pemudik selama perjalanan mereka melalui jalur selatan. Ada posko otomotif, ada posko kesehatan, ada posko untuk beristirahat berupa rest area, dan juga ada posko siaga bencana. Nah, ini semua bisa dimanfaatkan karena rata-rata memberikan fasilitas gratis seperti untuk posko otomotif. Apabila Anda mengalami kendala dalam berkendara, dapat memeriksakan kendaraan Anda secara gratis servisnya. Kemudian juga di posko kesehatan, apabila sakit selama perjalanan dapat diperiksa secara gratis juga. Ambulans sudah disiap-siagakan juga apabila ada kecelakaan sehingga dapat langsung turun ke lapangan. Dan pos siaga bencana juga ini didirikan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana seandainya ada bencana yang terjadi, entah itu banjir, gempa, dan lain sebagainya, agar lebih dekat langsung ke lokasi. Nah, sepanjang posko ini berada, nah ini akan didirikan sampai nanti 5 hari dan sampai 7 hari setelah Lebaran. Ada yang sampai tanggal 3 Agustus, ada juga yang sampai tanggal 5 Agustus mendatang. Sementara itu 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, berbagai SPBU di sepanjang jalur selatan menjamin stok bahan bakar minyak aman. Nah, pihak pengelola dari SPBU ini juga menyatakan bahwa tidak ada sama sekali kendala dalam pengiriman pasokan. Memasuki masa mudik Lebaran, sejumlah SPBU di jalur selatan memastikan stok BBM aman. Salah satunya SPBU Limbangan Barat. Pengelola SPBU ini juga telah menambah kuota BBM per hari dari 12 ton menjadi 30 sampai 35 ton dalam sehari. Kalau untuk persiapan sekarang kita persiapkan sampai ya di 30 lah gitu untuk kesiapan stok ya. Tapi kalau kapasitas poolnya di kami ini ada 60 KL gitu. Jadi insya Allah aman lah gitu untuk antisipasi hari Lebaran ini gitu. Selain peningkatan kuota BBM, jumlah karyawan untuk melayani pemudik juga ditambah. Mulai 7 hari jelang Lebaran hingga kini, belum ada peningkatan konsumsi BBM yang signifikan. Terkait kuota BBM, para pemudik diimbau untuk tidak khawatir. Hal ini lantaran pihak SPBU telah memastikan ketersediaan pasokan aman. Leni Hastuti, Erwin Widyastama melaporkan untuk NET. Jalur selatan diperkirakan akan mulai ramai dipadati oleh lalu lalang para pemudik, yaitu mulai besok Kamis sore, begitu Sakti. Ya, terima kasih Rifan. Baik, lalu lintas Simpang Cilenyi Ranca Ekek kondisinya lancar. Sekarang kita menuju ke Simpang Loh Bener yang baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, ada Putu Dia di sana. Ya, bagaimana situasi saat ini pasca kecelakaan? Putu Dia. Ya, Sakti dan Enji, setelah terjadi kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh pengendara motor yang diduga mengantuk, kondisi lalu lintas di lingkar Loh Bener ini sudah ramai lancar. Untuk kecelakaan itu sendiri diduga disebabkan karena pengemudi yang kehilangan kendali sehingga ia tidak menyadari adanya lubang yang ada di sekitar kawasan ini. Namun setelah kecelakaan tersebut, pengemudi itu sudah kembali melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Jawa Tengah setelah ia mendapatkan bantuan dari pihak polisi di lingkar Loh Bener ini dan juga dari beberapa pengemudi lain yang melewati kawasan ini. Untuk kondisi lalu lintas sendiri, menurut keterangan dari Dinas Perhubungan sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Jika 7 hari menjelang Hari Raya Lebaran lalu, jumlah kendaraan yang melewati kawasan Indramayu hanya sebanyak 57.000 kendaraan, namun pada hari Selasa jumlahnya sudah meningkat 100% menjadi 141.000 kendaraan. Dan kepadatan ini didominasi oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor dengan jumlah sebanyak 45.000 kendaraan per harinya.
Meskipun sudah terlihat ada peningkatan, namun ternyata kondisi ini belum mencapai puncaknya. Menurut keterangan Dishub juga disampaikan bahwa biasanya setiap tahun pada puncak arus mudik, jumlah motor yang melewati kawasan Indramayu khususnya di lingkar Loh Bener ini akan mencapai 200.000 unit per harinya. Untuk mengetahui kondisi lebih lanjut mengenai pengaturan lalu lintas di kawasan ini, saya sudah bersama dengan salah satu petugas dari Posyan Lalu Lintas di lingkar Loh Bener, yaitu dengan AKP Nanang Supriyanto. Selamat siang, Pak Nanang. Selamat siang, Mbak. Pak, ini kan sudah terjadi peningkatan volume kendaraan ya, Pak. Bagaimana pengaturan dari pihak polisi di lingkar Loh Bener sendiri? Pengaturan yang kita lakukan untuk saat ini yaitu mengalihkan jalur alternatif yang dari arah Indramayu kemudian tidak langsung ke Pantura, namun kita arahkan menuju arah timur. Kemudian nanti di sana sudah petugas menunggu mengarahkan lagi ke arah Jakarta. Jika nantinya jalanan ini sudah padat, Pak, adakah jalur alternatif yang dapat dilalui oleh pemudik? Ada Pak, ada jalur alternatif, yaitu nanti kalau sudah padat di Panturanya, kemudian kita arahkan jalur alternatif menuju arah kota Indramayu atau Jatibarang, kemudian menembus ke arah Ampel, langsung ke Cirebon, Pak, ke sana. Ya. Terima kasih, selamat siang Pak Nanang. Ya. Dan bagi Anda, para pemudik, khususnya Anda yang membawa kendaraan pribadi, juga sudah ada himbauan dari kepolisian bahwa sebaiknya Anda melakukan berbagai persiapan sebelum melakukan perjalanan panjang pada mudik tahun ini. Antara lain yaitu dengan menyiapkan kondisi kendaraan, memastikan bahwa kendaraan yang Anda pakai dalam kondisi baik, dan tentunya pada saat perjalanan Anda diharapkan untuk menyetir dalam kondisi tidak mengantuk. Karena memang sebagian besar kecelakaan di sini tidak hanya disebabkan oleh kecelakaan antar kendaraan, namun kecelakaan tunggal yang diakibatkan oleh pengemudi yang kehilangan kendali. Dan tentu saja di kawasan jalur Pantura ini juga sudah tersedia banyak tempat peristirahatan yang tentunya dapat Anda manfaatkan agar perjalanan mudik dapat berjalan dengan aman dan lancar ya. Sakti dan Enji. Ya, terima kasih Putu Dia. Lalu lintas di Simpang Loh Bener ini juga sudah mulai ramai. Putu Dia di Indramayu, Jawa Barat, dan Rifan Dwi Astono di Simpang Cilenyi, Rancaikek. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemudik mulai padati jalur alternatif Karawang, Jawa Barat. Untuk mengurai kepadatan, Polres Karawang memisahkan jalur kendaraan roda 2 dan roda 4. Rabu pagi, lalu lintas di beberapa titik di Karawang mulai dipadati kendaraan roda 2 dan roda 4. Salah satunya di jalur alternatif Karawang. Meskipun demikian, polisi belum melakukan penyaringan atau pemisahan arus roda 2 dengan roda 4 di wilayah ini. Polres Karawang akan memisahkan arus kendaraan roda 2 dan roda 4 jika lalu lintas sudah mulai padat. Penyaringan ini dilakukan di flyover Lamaran. Seluruh kendaraan roda 2 akan dialihkan ke jalur alternatif melalui Telaga Sari, Wadas, Krasak, dan Cikalong. Sedangkan kendaraan roda 4 akan diteruskan melalui Karawang Timur dan Cikampek. Sementara itu, lalu lintas di Simpang Jomin Cikampek mulai dipadati kendaraan roda 4 pemudik. Kepadatan terjadi sejak Rabu pagi, namun arus lalu lintas masih ramai lancar. Polisi memperlakukan sistem buka tutup dari arah Jakarta menuju Cirebon, begitu juga sebaliknya. Makin padat mungkin besok ya, besok atau jam 00 nanti malam mungkin sudah mulai padat. Arus mudik diprediksi akan terus bertambah. Kepadatan diperkirakan terjadi Kamis dini hari karena di hari tersebut banyak perusahaan telah meliburkan karyawannya. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Masih terkait dengan arus mudik yang menjadi musim berkah bagi para penyapu uang di jalur Pantura. Mereka mengumpulkan uang receh yang dilemparkan para pengendara ke tengah jalan. Puluhan orang dewasa dan anak-anak mengais rezeki di perbatasan Subang dan Indramayu, tepatnya di sekitar Jembatan Sewo. Modal mereka sapu dan nyali besar. Sapu digunakan untuk meraih uang receh yang dilempar para pemudik yang melintas. Mobil yang digunakan pemudik melintas dengan kecepatan tinggi. Demi mendapatkan receh, sebagian dari mereka tak gentar menantang maut. Udah lama sih ngawin Cin. Dari kecil Bapak gini gitu? Iya. Hasilnya rata-rata sehari berapa Pak? Ya kadang-kadang 20. Nempur apa? Gue nempur beras, konon. Ini sehari-hari? Sehari-hari ya? Ya kadrolnya 20, 10, nah kadang juga. 10.000, 10.000? Iya. Dalam sehari, para pengais uang receh ini mendapatkan Rp20.000 hingga Rp30.000. Uang biasanya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Beragam alasan uang receh dilemparkan para pengendara ke jalanan.
Ada yang melakukannya untuk bersedekah bagi para penyapu uang receh, ada juga yang mempercayai mitos lama, melempar koin agar selamat melewati jembatan Sewo. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Ratusan perantau asal Madura pulang ke kampung halaman Rabu pagi. Mereka berangkat dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi dengan kapal mudik gratis. Beginilah suasana Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur Rabu pagi. Pelabuhan dipadati pemudik tujuan sejumlah pulau di Madura. Mereka pulang kampung menggunakan fasilitas kapal mudik gratis yang disediakan Dinas Perhubungan Banyuwangi. Mereka bekerja di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali. Karena kebetulan kita mau cari kapal ini yang lebih awal, jadi mengurangi nanti maksudnya kalau kita pakai kapal mendekati hari Lebaran itu penuh biasanya. Ya nanti nggak kebagian tiket seperti tahun kemarin. Setiap hari 200 orang pulang kampung dengan menggunakan fasilitas mudik gratis ini. Kami juga sudah memberangkatkan kurang lebih 800 pemudik dengan 3 kapal perintis reguler. Pemudik asal mana aja nih? Para pemudik itu rata-rata ada yang dari Banyuwangi, yang banyak juga dari Bali, bahkan dari luar-luar daerah, dari Cianjur, dari Jawa Tengah, dari Malang, bahkan ada yang dari Ternate ataupun dari Batam. Keberangkatan kapal mudik gratis ini dikawal aparat keamanan laut. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Informasi terkini seputar mudik bisa Anda saksikan kembali pada pukul 3 sore nanti. Dan kami juga mengajak Anda berbagi pengalaman seru. Kirimkan foto selfie Anda dengan latar belakang unik yang Anda temui saat perjalanan mudik. Ya, kirimkan ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag netmudik_min5. Hashtag ini berubah setiap hari. Kami punya bingkisan menarik untuk 1 foto terbaik setiap harinya. Pemenang kami umumkan di program Indonesia Morning Show esok hari.